Gimana? Keren sih, keren. Keren ya? Keren. Oke. Kayak gue bisa liburan nih pakai yang ini nih. Langsung aja lah Gue sebenarnya. pencet ya? Gue pencet ya? Jangan! Halo, boleh kenalan dong nama sama umurnya nih ke penonton yang ada di rumah? Nama aku Finley, umurnya 12. 12, berarti kamu sekarang udah masuk SMP ya? Udah. Nama saya Riga Pasca Febriansah, umur 16 tahun, Kak. 16 tahun. Iya. Masih SMA berarti? Iya. SMA di mana nih? SMA adalah di Pasar Minggu. Pasar Minggu? Iya, Oke. boleh. Iya, nama gue Muhammad Ramadan Bowo. Dari angkatan 2017. 17, berarti sekarang umurnya berapa nih bro? 25. Halo semuanya, kenalin aku Alis. Di sini nyebut gue apa? Gak apa-apa. Gue sekarang lagi jadi karyawan swasta di salah satu perusahaan e-investment. Nah, saat ini kita bisa ngobrol dengan Bapak Denny. Nah, Bapak sekarang umurnya berapa, Pak? 46. 46 ya? Oke, Bapak udah kerja di mana sekarang ya? Kalau boleh tahu. Wirausaha. Kamu tahu nggak tuh apa financial technology? Belum tahu sih. Belum tahu ya? Nah, financial technology itu, kita lihat dari namanya aja ya, financial technology. Financial, ya berarti financial ini adalah penyedia jasa keuangan nih. Nah, teknologi, kita tahu ya. Nah, kalau kita gabungin dua kata itu, kita dapat adalah penyedia jasa keuangan yang dibantu dengan teknologi sehingga bisa secara online memberikan jasa keuangan nih. Kamu udah kebayang belum kayak gimana gitu, kayak sebenarnya bentuk produknya tuh kayak apa sih gitu? Kayak kalau kamu lapar, pernah GoFood? Pernah. Nah, pernah pakai GoPay? Pernah. Nah, itu dia. Itu juga salah satu contoh dari financial technology tuh. Ya, financial teknologi. Dilihat dari namanya sih udah financial teknologi, teknologi yang berhubungan dengan finansial lah. Finansial. Jadi, Ya, bener sih sebenarnya nggak jauh. Kayak financial technology itu adalah ya gimana penyedia jasa keuangan itu bisa memberikan jasanya lewat teknologi-teknologi yang ada. Makanya sekarang semuanya bisa serba online gitu. Kalau yang dari gue tahu sih sebenarnya yang gue tahu sih kayak kiris gitu sih sebenarnya. Kayak kiris gitu. Iya, maksudnya buat nge-barcode yang ada di Barcode gitu kan, scan duit hilang gitu. Tapi bener sih sebenarnya. Ya financial technology itu kan emang teknologi yang dikombinasikan dengan layanan keuangan biar dia bisa bikin kita lebih gampang gitu kan buat transaksi. Biasa pakai financial technology, Pak? Iya, pakai banking aja. M-banking, mobile banking ya? Ya, berarti karena udah familiar banget nih dengan financial technology, sebenarnya aku nggak perlu banyak jelasin ya, tapi sebenarnya financial technology adalah ya itu gabungan dari penyedia jasa keuangan dengan teknologi sehingga semuanya bisa dilakukan secara online. Oke, dari Kompes kami punya satu contoh nih, yaitu adalah Livin by Mandiri. Nah, kamu tahu Livin by Mandiri itu apa? Nggak tahu sih, tapi pernah dengar. Tapi pernah dengar? Pasti kalau Mandirinya tahu ya? Tahu. Mandirinya tahu. Nah, Livin by Mandiri ini adalah aplikasi mobile banking dari Mandiri yang diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah nih. Nah, di sana itu bisa melakukan transaksi secara online. Nah, kamu boleh coba nih, ada Livin by Mandiri. Nah, sebenarnya kalau kenal mobile banking nggak? Kayak mobile banking. Jadi pasti gini, kalau misalnya lu biasa ngeliat atau kayak tahulah rekening-rekening bank, entah itu dari berbagai bank apapun, pasti kan mereka menyediakan mobile banking nih. Iya. Nah, ini adalah dari Mandiri. Nah, coba lu bisa buka fitur namanya fitur Sukha, SUKHA di atas tuh. Oh, kirain di sini buat transfer ke gue, oh enggak ya? Oh, jangan. Habis sih saya. Tapi di dalamnya Sukha itu Ini suka ya? Iya, ada apa aja tuh? Ada akomodasi atau kita mau flight. Oh, oke. Ya kan? Di situ ada event, bahkan mau beli tiket konser atau Serius, mau tiket konser? bisa beli tiket konser Gue di habis situ. beli tiket konser hari ini. Wah, pas banget ya. Iya, terus juga bahkan di bawah kalau dilihat tuh ada kayak iklan with the fest gitu. Jadi itu bakal semua ke wrap up di dalam Sukha itu sendiri. Nah, lengkap banget ya. Iya, gue suka sih. Ini ada Traveloka. Jadi gue mau beli tiket pesawat ada, tiket kereta ada. Buat asuransi juga ada. Asuransi Tadi juga gue ada. bilang tiket konser. Gue harus mencet yang mana kalau Ada mau lihat di tiket konser? event. Jadi di event di atas tuh, terus juga ada with the fest gitu. Nah, itu udah ada di situ. Wow, oke.
Iya, Dewi Tempest benar yang kalau Iya bilang kan? ya. Oke. Oke, menarik, interesting. Itu. Oke juga sih ini aplikasinya, ada Traveloka, ada Ya. Garuda ya. Iya, bener banget. Jadi kayak berbagai kebutuhan itu udah ngumpul di dalam situ Iya. gitu, Om. Mastercard adalah sebuah perusahaan teknologi global dalam industri pembayaran. Mastercard berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia dalam gerakan nasional non-tunai. Dengan teknologi dan fitur keamanan yang canggih, Mastercard memberikan solusi pembayaran bagi konsumen di tanah air dengan mengedepankan keamanan, kemudahan, dan kenyamanan dalam melakukan transaksi non-tunai. Mastercard telah menunjukkan dedikasi dalam bekerja sama dengan para pemain utama di sektor publik dan swasta, termasuk dengan Financial Technology yang menyediakan layanan dompet digital atau e-wallet, guna mengimplementasikan dan mengintegrasikan solusi serta teknologi pembayaran yang dapat memperkuat ekonomi digital Indonesia. Mastercard juga berkomitmen untuk bekerjasama dengan para mitra strategis guna memastikan solusi dan teknologi tersebut dapat diakses oleh semua orang, termasuk para pemegang kartu dan juga pemilik usaha, terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Jadi tadi setelah kamu coba nih tentang Livin by Mandiri nih, nah kamu ada pendapat gak kayak sebenarnya Livin by Mandiri atau kita ambil secara luas deh, financial technology itu bisa memudahkan gak sih buat kamu, atau kamu malah ngerasa mungkin gak sih ada kekurangannya gitu? Bisa sih kayak gampang. Bisa, jadi kayak apalagi kamu main game sekarang udah gak harus ini ya, bisa langsung kayak minta ke mama, kayak mama beliin dong gitu voucher gamenya. Tapi kamu jadi kepikiran gitu gak? Kayak aduh berarti gampang banget nih, gak usah keluar-keluar gitu. Gila. Keuntungannya pasti ya simpel ya, kita apa-apa jadi simpel gitu, kayak pengen top up jadi kayak cuman slide langsung dapat gitu kan. gitu. Tapi kalau untuk kelemahannya pastinya apa sih, kayak takut kena scam sih, ya kayak kita top up terus kena scam gitu, kalau nggak gitu. kebocoran data pribadi gitu. Oh, Kalau dari kekurangan maksudnya di Indonesia ya, Iya. itu masih banyak sih, soalnya kan masih orang yang kayak hitungannya gaptek ya. Apalagi bukan orang-orang yang di Jakarta. Maksudnya kalau let's say orang-orang di kota, Jakarta, Semarang atau Surabaya mungkin mereka udah terbiasa gitu kan. iya pasti. Cuma kalau yang di kampung-kampung kan orang masih belum terlalu ngerti lah maksudnya sama yang kayak gitu-gitu. Iya, apalagi kayak gini gak sih, kayak mereka mikir uangnya aja nggak kelihatan gitu. Uangnya nggak kelihatan gitu kan. Aduh. Coba dari sudut pandang karena gue kerja di perusahaan investasi Nah, ya. ini penting nih. Gak apa nih. Aduh. Ini berarti ngebuka pandangan banget nih. Ya, oke. Kita coba salah satunya investasi saham. Yes. Zaman dulu setahu gue ya, ini gue nggak ngalamin nih, kebetulan gue nggak setua itu, alhamdulillah. Jadinya dulu tuh kalau nggak salah kalau mau investasi saham itu semuanya manual, paper based, Yes. nulis antrian bid, offer segala macam tuh pakai kertas, dan orang-orang tuh datang langsung ke lantai Bursa Efek Indonesia. Yes. Datang langsung ke sana, terus kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, di sana ada ruangan khusus untuk mereka yang mau melakukan perdagangan saham. Dan karena masih terbatas banget ruangannya sampai buat berlantai-lantai gitu. Nah, kenapa jadi lebih ringan? Karena ya sekarang nggak perlu melakukan itu gitu loh. Berhubung sekarang ada pandemi juga kan. Jadi Iya. everything is already by touch, sentuhan HP. Udah ada banyak perusahaan yang merupakan sekuritas saham gitu. Itu kalau kita investasi ya. Jadi ya bener sih, bahkan dalam kondisi kita yang terbatas pandemi aja, justru itu malah jadi hal yang bisa kita bawa ke sampai sekarang nih, kemudahan-kemudahan tersebut. Bahkan dari saham tadi, aku pernah nonton film Wolf of the Wall Street, itu kan kayak, iya itu kan kayak tentang saham-saham juga dan dulu kayak gimana gitu. Tapi bener sih ya, sekarang kita semua udah di aplikasi, itu juga bagian dari financial teknologi ya. Yes. Yes. Cukup nggak tuh? Cukup banget Kak, aduh keren banget. Keuntungannya sih lebih mudah aja ya. Tapi kekurangannya ya juga ada. Biasanya kan dari kita sebagai nasabah tuh dimintain biaya charge tambahan pasti. Tambahan ya, itu jelas. Aduh, kadang-kadang bisa buat beli air minum lagi ya. Iya. Bahkan bisa beli nasi padang. Itu aja sih kekurangannya. Mungkin Tapi dari kalau secara teknologi ya sih emang kita lebih dimudahkan lah ya. iya, bukan dari rumah ambil kongkong kaki Iya. sambil tiduran juga bisa transaksi gitu ya. Kita sekarang 2022 nih ya. Kita hitunglah 5-10 tahun ke depan. Menurut kamu dengan kayak tadi tuh misalkan
mungkin nggak sih kamu nggak usah bawa-bawa lagi uang kertas gitu, uang tunai, kayak mau jajan nggak usah minta uang kertas lagi, udah gitu, pakai mobile banking aja gitu misalnya. Mungkin nggak menurut kamu? Kayak tetap pakai uang cash juga. Tetap pakai uang cash ya? 5-10 tahun lagi ya. Mungkin sih untuk cashless transaction bakalan lebih ke hal-hal yang pengen kita lebih simpel gitu, kayak konsumsi buat apa sih, buat transportasi gitu, kayak kita bayar Gojek, bayar makanan kayak saya tadi gitu. Untuk cash pasti terus relevan untuk 5-20-30 tahun ke depan, itu pasti bakal relevan gitu. Kayak kita pengen beli telur masa harus scan GoPay gitu, nggak enak aja gitu. Ya lebih enak kayak lebih cash gitu juga. Buat di Indonesia sendiri? Iya. Nggak mungkin. Kenapa tuh? Karena kalau menurut gue di Indonesia sendiri juga masih ketinggalan banget di bidang fintech gitu. Tapi di satu sisi bener sih ya. Iya, kayak... kalau menurut gue, tapi nggak tahu buat menurut orang lain juga sih. Tapi kalau menurut gue untuk 10 tahun lagi, kayak Indonesia masih ketinggalan banget. Masih jauh ya, yang pasti ya. Tapi bener sih ya, kita nggak bisa mengharapkan buat merata semuanya gitu. Tapi menurut lo, kayak kita turunin skalanya, kayak misalkan Jakarta gitu. Menurut lo mungkin nggak kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta mungkin, karena kan kebetulan kayak kondisi di Jakarta juga kan gue biasa beli makanan nih. Gue waktu itu beli sate ayam kambing gitu. Campur ya? Iya, itu gue pakai nggak pakai ini lagi, udah nggak pakai cash lagi. Dan kebetulan gue sendiri, kalau misalnya gue dicontohin, gue sendiri juga jarang bawa cash. Oh, jadi tim cashless ya? Iya. Tim cashless. Oh, tapi iya sih. Mungkin berarti ya, kalau misalkan mungkin skalanya kecil atau di kota-kota besar. Ini diskusinya menarik sebenarnya. Ada banyak sudut pandang ya. Cuman kalau gue lihat it is possible ya, karena kalau dilihat sekarang tuh tukang parkir aja udah sedia QR code ya nggak? Iya, kadang-kadang tempel e-money gitu. Iya, ini kan kita tapi ngomongin pembayarannya yang all cashless ya. Yes. Ya menurut gue it is really possible ya, apalagi kalau cuman gue bukan orang ekonomi, tapi setahu gue kalau uang kertas atau uang beneran itu percetakannya berkurang, itu mempengaruhi ekonomi negara. Oh, setahu gue ya. Jadi bisa jadi ngaruhnya kalau misalkan all cashless itu berdampaknya ke ekonomi negara. Jadi I'm not really sure kalau benar-benar bisa all cashless. Jadi pasti ada beberapa momen atau beberapa hal yang masih butuh real cash gitu. That's my opinion. Kita sih ya kayak lebih ke cashless ya. Lebih ke cashless ya? Secara bawa uang kan berat juga ya. Iya sih. Nggak usah perlu banyak-banyak. Gitu. Apalagi ya sekarang udah gampang banget. Apalagi QRIS tinggal scan udah bayar gitu kan. Wah emang udah gampang banget ya sekarang ya. Iya. Jadi menurut Bapak mungkin banget. Mungkin banget. Cashless ya 5-10 tahun ke depan. Nah itu dia tadi pandangan 5 generasi tentang financial technology. Jangan lupa buat like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa buat ikutin seluruh sosial media Kopes di @Kopes, baik itu di IG, TikTok, ataupun YouTube. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!